Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Ini berkaitan dengan tadi. Orang yang punya dua bapak ibunya, orang tuanya sudah sepuh dan dia berbakti mengurus orang tuanya yang sudah sepuh. Bakti kita sesungguhnya kepada orang tua itu sangat ditekankan saat orang tua kita sudah sepuh, sudah lemah. Yang dalam bahasa Al-Quran, manusia itu mengalami satu kali kuat dan dua kali lemah. Lemah pertama pada waktu masih bayi, masih balita. Kuat setelah dia menjadi remaja, dewasa, dan kemudian menjadi lemah lagi pada saat sudah tua. Bakti seorang anak kepada orang tua itu lebih ditekankan pada saat orang tuanya sudah tua. Kenapa? Walaupun bakti kepada orang tua itu sudah dimulai sejak kita anak-anak, remaja, dewasa, menikah, sampai punya anak lagi, punya cucu, kita tetap harus berbakti kepada orang tua. Tapi di ayat ini ditekankan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jemaah kuliah maghrib yang dirahmati Allah, pada malam ini kita akan mengkaji tentang doa. Salah satu permohonan yang kita minta kepada Allah adalah memohon, meminta untuk mendapatkan kemudahan terhadap masalah-masalah atau urusan-urusan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang kita maklumi bersama bahwa dalam kehidupan keseharian kita ini, kita pasti berhadapan dengan masalah-masalah, kita pasti berhadapan dengan urusan-urusan hajat kita juga yang bisa buat sedih, bisa buat susah, bisa buat sulit dalam hidup ini. Tetapi Rasulullah SAW mengajarkan kita diantaranya memohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar masalah-masalah kita, urusan-urusan kita, hajat kita, kesulitan-kesulitan kita, apapun yang sedang kita alami yang mungkin bisa menyebabkan diri kita menjadi sedih, susah, maka diajarkan untuk berdoa kepada Allah. Di antara doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu adalah Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Mari kita bersama-sama dulu di awal. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Doa ini kalau kita terjemahkan, kita mohon kepada Allah, ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali Engkaulah yang memberi kemudahan itu. Dan apabila ada kesulitan, kesedihan,
maka itu akan menjadi mudah jika engkau berkehendak memudahkan. Jadi kita bermohon kepada Allah, urusan-urusan kita dimudahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemarin kita sudah juga bahas tentang di antara doa, Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata aini wa aslih li sa'ni kullahu la ilaha illa anta. Bermohon kepada Allah, ya Allah, rahmatmu aku harapkan, jangan pernah engkau tinggalkan aku untuk mengurus masalahku ini sendiri walaupun sekejap mata saja. Perbaiki seluruh urusanku ya Allah, tidak ada Tuhan kecuali engkau. Itu luar biasa. Doa-doa ini diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jamaah yang dirahmati Allah, ketika akan membahas tentang hal-hal yang menyulitkan kita dalam kehidupan ini, berdoa kepada Allah untuk dimudahkan urusan-urusan kita ini, kita akan mengecek diri kita, apakah kita termasuk orang yang bertakwa atau tidak. Karena saya tertarik dengan kitabnya Syekh Umar Sulaiman Al-Ashqar itu menulis kitab At-Taqwa. Di antara bagian tulisan beliau ketika membahas tuntas tentang takwa itu, beliau menulis salah satunya, orang yang bertakwa akan diberikan jalan keluar oleh Allah saat dia menghadapi kesulitan-kesulitan dalam masalah-masalah atau dalam hidupnya. Beliau dasarkan kepada Quran surat At-Talaq ayat 2-5 itu. Kalau Bapak dan Ibu nanti perhatikan di dalam Quran surat At-Talaq itu ayat 2 sampai ayat 5 itu, setidaknya kalau orang itu sudah menjadi orang bertakwa, maka dia akan mendapatkan 5 buah atau 5 efek dari ketika dia menjadi orang bertakwa. Yang pertama disebutkan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan barang siapa yang bertakwa, maka Allah akan menjadikan dirinya bisa mendapatkan makhraja, jalan keluar dari urusan-urusan yang susah, kesulitan-kesulitan yang mungkin dia hadapi. Jadi menjadi orang bertakwa itu nanti Allah akan berikan jalan keluar saat ada sesuatu yang sulit dalam hidupnya. Karena kita dalam hidup ini tidak ada yang hidupnya mulus terus. Pasti suatu saat akan merasakan kesulitan, kesusahan yang membuat kita juga secara psikologis menjadi susah, menjadi sedih. Maka doa-doa tadi itu diajarkan. Dan di sini beliau sebutkan ada 5 efek buah menjadi orang bertakwa itu. Yang pertama disebutkan adalah orang yang bertakwa itu nanti Allah akan berikan jalan keluar saat dia punya masalah-masalah, kesulitan-kesulitan. Bukan nanti pulang sampai sini, engkau dia mak tak bisa nemu jalan keluar ya. Saya nggak takwa, engkau tak takwa berarti. Jadi paling tidak Allah berjanji siapa yang bertakwa nanti Allah akan berikan jalan keluar. Karena kita tidak mungkin lolos dari masalah-masalah hidup atau kesulitan-kesulitan hidup. Nanti kita bahas lebih dalam. Lalu disebutkan juga wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa itu nanti akan diberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Karena ini juga merupakan masalah ini. Orang tidak mau beribadah itu kan mencari rezeki gitu. Alasannya karena masih susah, sulit dan sebagainya. Tapi orang yang bertakwa nanti Allah akan berikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Walaupun bukan berarti rezeki yang tidak disangka-sangka itu lalu kemudian tidak berusaha atau tidak berikhtiar ya. Tetapi ada jalan yang menurut logika itu tidak bisa, tapi Allah berkehendak diberikan. Itu bagi orang yang bertakwa. Lalu kemudian disebutkan di ayat berikutnya itu wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Orang yang bertakwa itu
nanti akan dimudahkan urusan-urusannya oleh Allah. Dan yang keempat dan kelima itu, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'tim lahu ajra. Orang yang bertakwa itu nanti Allah akan hapus kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahala baginya. Itu 5. Nah, malam ini kita akan bahas satu saja berkaitan dengan doa tadi. Doa memohon kepada Allah agar kita kemudian dimudahkan urusan kita, diberikan jalan keluar terhadap kesulitan-kesulitan yang mungkin kita hadapi. Doa itu sudah saya sampaikan di awal tadi dan teruslah dibaca itu dengan doa-doa kemarin yang sudah dibahas dengan doa-doa kesedihan dan kesusahan itu. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, saat beliau menjelaskan tentang yaj'al lahu makhraja, Allah beri dia jalan keluar terhadap kesulitan yang dihadapinya itu, dan saat menjelaskan yaj'al lahu min amrihi yusra, Allah akan berikan kemudahan dalam urusannya itu. Syekh Umar Sulaiman Al-Askar ini kemudian memberikan contoh sebuah riwayat yang sudah masyhur, kita kenal semua dengan riwayat ini, tetapi bisa kita jadikan muhasabah lagi buat kita. Satu riwayat yang menceritakan tentang 3 orang yang kemudian terjebak dalam gua pada saat berlindung dari hujan dan masuk ke gua itu, lalu kemudian tertutup dengan batu besar sehingga jalan keluar buat 3 orang ini tidak mungkin untuk bisa keluar lagi karena sudah tertutup dengan batu yang kemudian tiba-tiba jatuh menutupi tempat atau lubang yang sebenarnya itu dibuat untuk masuk dari 3 orang ini. Sadar bahwa mereka bertiga sudah tidak mungkin lagi keluar dari kesulitan itu, dan ini ibarat sebuah masalah besar. Ini kesulitan besar. Ini contoh. Mungkin suatu saat kita merasakan sebuah kesulitan, sesuatu yang buat kita itu sudah di luar kendali kita. Kalau kemarin kita sudah bahas diantaranya doa yang luar biasa yang diajarkan oleh Rasulullah. Saat engkau membaca doa ini, zikiran ini, maka kamu akan dilepaskan dari kesulitan dan kesusahan apapun. Yaitu diantaranya doanya dari Nabi Yunus. Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, la ilaha illa anta. Itu dibaca terus. Nah, membaca itu maka kemudian akan membuat sesuatu yang sudah gelap, petang sudah, tidak bisa jalan keluar, Allah akan berikan jalan keluar. Bayangkan doa itu dibaca dalam kondisi yang gelap gulita. Gambaran Al-Quran itu gelap, yang sangat gelap. Kenapa? Karena ada di dalam ikan, di dasar laut, di malam hari lagi. Jadi bayangkan ada di dalam ikan, di dasar laut, lalu kemudian di malam hari. Jadi gambaran itu bahwa doa ini yang sudah menjadi kebiasaan dari Nabi Yunus, kemudian kalau itu dibaca kata Rasulullah SAW, apa yang dibaca oleh Nabi Yunus ini, Allah akan mengijabah segala persoalan, kesulitannya akan menjadi kemudahan buat dia, sedih dan susahnya akan kemudian menjadi senang kalau dia berzikir dengan zikiran itu. Yang katanya Ibnu Qayyim di kitabnya Zadul Ma'ad itu menyatakan sedih itu tidak bisa menolak takdir yang sudah terjadi. Apa yang sudah terjadi tidak bisa ditolak dengan sedih. Tapi yang perlu dilakukan adalah ridho, sabar, lalu menyatakan, berkata, qadarullah wa ma syaa fa'ala. Ini sudah takdir Allah. Kalau Allah berkehendak, maka dia juga bisa melakukan apapun. Jadi ridho, sabar, tidak banyak mengeluh,
maka itu yang akan menyebabkan kita kemudian akan keluar dari kesedihan kita menjadi kebaikan. Kenapa? Karena kesedihan yang terlalu berlarut-larut tidak akan menyebabkan kita menghilangkan kesusahan atau masalah yang sudah terjadi. Oleh karena itu, membaca pikiran diantaranya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, sudah itu sudah dalam kondisi itu minta kepada Allah. Nah, cerita masyhur ini lalu kemudian menjadi menarik oleh salah seorang guru besar ilmu hadis di Universitas Al-Azhar Kairo itu, Syekh Ahmad Umar Hashim, ketika nulis tentang kisah susulah itu, ketika mengomentari tentang riwayat ini, riwayat yang sudah masyhur ini, beliau berkesimpulan bahwa amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bisa menjadi wasilah kita bisa keluar dari masalah kesulitan yang sedang kita hadapi. Jadi 3 orang ini bayangkan sudah tidak ada jalan keluar, batu sudah menutup lubang, dan untuk keluar itu susah, sudah tidak masuk akal sudah. Maka satu-satunya jalan yang kemudian mereka lakukan adalah kita tidak bisa keluar dari tempat ini kecuali kita minta kepada Allah, bertakarrub kepada Allah, dan kemudian mewasilahkan amal yang mungkin itu amal utama kita. Lalu kemudian ketiga orang ini sadar betul bahwa itu susah, memang sulit. Lalu orang yang pertama berdoa kepada Allah, Allahumma inni kana li abwamin syaikhani kabirani. Ya Allah, saya punya orang tua, punya bapak ibu yang sudah sepuh gitu. Sudah sepuh. Setiap hari aku layani dia, ya Allah. Setiap hari aku beri susu. Suatu saat, ya Allah, aku mencari kayu di tempat yang agak jauh, sehingga membuat waktuku pulang untuk memberi susu kepada orang tuaku itu larut, agak malam itu. Ketika aku sudah datang ke tempat orang tuaku, ternyata mereka berdua sudah tidur. Aku tidak berani membangunkan kenikmatan tidur orang tuaku. Lalu aku pegang susu itu yang akan aku berikan kepada orang tuaku itu. Walaupun saat itu anak-anakku merengek menangis di kakiku untuk meminta susu itu, tetapi aku tidak pernah memberikan terlebih dahulu kepada anak dan istriku kecuali sudah aku berikan kepada orang tuaku. Nanti bisa Bapak dan Ibu mencerna lebih dalam cerita ini, karena ini cerita ini bukan hanya sekedar oh begitu berbakti sama orang tua, tapi ada banyak sisi yang menarik untuk dikaji. Saat itu kemudian anak istrinya, anak-anaknya terutama waktu itu digambarkan dalam hadis yang lain itu meminta itu, tapi tidak diberikan karena orang tuanya belum bangun. Sampai kira-kira mau terbit fajar itu, mau subuh itu baru bangun, lalu baru minum susu. Logika kita sekarang di zaman sekarang, adakah anak, terutama laki-laki kepada orang tuanya laki-laki, karena diriwayatkan adalah laki-laki, mendahulukan orang tuanya daripada anak dan istrinya? Hampir tidak ada. Dan kalau dalam kondisi seperti ini kan wajar, ngasih anaknya dulu lah, nantilah bapak ibunya, ngalah nanti, toh juga bangun. Tapi dalam riwayat ini luar biasa, kesetiaan seorang anak laki-laki yang berbakti kepada orang tuanya, sampai kemudian saya tidak pernah ya Allah memberikan kepada keluargaku kecuali orang tuaku sudah. Artinya menikmati hartanya, menikmati usaha dari anaknya. Sampai subuh kemudian diminum. Nah,
Selesai diminum baru kepada keluarganya. Apa yang dibilang oleh orang ini? Allahumma in kunta ta'lam anni fa'altu dhalika ibtigha'a wajhika fafruj anna furjatan nara minha sama. Ya Allah, jika engkau tahu bahwa apa yang aku lakukan selama ini kepada orang tuaku yang sudah sepuh mereka berdua itu adalah dalam rangka untuk mencari ridho-Mu karena aku berbakti kepada orang tuaku, maka bukakan pintu, maka bukakan sehingga kemudian batu ini kemudian bisa bergeser, sehingga kami bisa melihat langit kembali. Apa yang terjadi? Batu itu qadarullah kemudian bergeser sedikit, tapi tidak bisa keluar. Jadi bapak dan ibu nanti kalau menghadapi kesulitan tertentu, ya boleh berdoa kepada Allah. Sambil berdoa tadi, lalu kemudian kemukakan apa amalannya. Kira-kira itu luar biasa, yang dibanggakan di hadapan Allah karena ikhlas kepada Allah, dan itu bakti yang luar biasa. Saya palang melepas di kesulitan, tak nemu. Palang, ada rasa. Tadi saya tepak, ada saya palang gitu. Jadi ini luar biasa berpikir pada kita. Ini contoh. Ini orang pertama, sehingga batu besar itu kemudian bisa bergeser. Nanti akan saya lebih dalami kupas tentang yang pertama ini, karena ini menarik ya. Yang kedua, orang kedua kemudian berdoa kepada Allah. Sudah yang pertama batu itu bergerak, bergeser sedikit ya. Orang yang kedua berdoa, Allahumma in kunta ta'lam anni kuntu uhibbu imra'atan min banati ammi ka'asyaddi ma yuhibbu ar-rajulu nisa. Ya Allah, dahulu aku sangat mencintai, suka kepada putri pamanku, cantiknya. Aku sangat menginginkannya, saya suka banget. Namun dia menolak cintaku. Saat berikutnya, perkembangan waktu berikutnya, putri pamannya yang dia senangi ini, lalu kemudian butuh uang, butuh harta. Singkat cerita, lalu kemudian akan diberikan kepada perempuan ini yang putri paman yang dia cintai dan dia sukai. Dia butuh 120 dinar. Nah, tapi dengan catatan kamu mau melakukan hubungan denganku, melakukan hubungan badan denganku. Saat kemudian uang itu sudah diberikan, lalu kemudian sudah siap untuk tidur bersama, lalu perempuan itu mengatakan, ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah, takutlah kamu kepada Allah. Saat itu aku bergetar, ya Allah, sehingga aku tinggalkan perempuan yang aku senangi, aku cintai, aku inginkan itu. Di saat sudah berdua bisa melakukan zina itu, aku tinggalkan, ya Allah. Fa in kunta ta'lam anni fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik fa'afruj anna furjatan fa faraja anhu. Selesai. Ya Allah, jika engkau tahu bahwa aku meninggalkan perempuan itu di saat aku sangat suka dan bisa untuk melakukan, untuk mengharap ridho-Mu, maka kemudian bukakan jalan untuk kami bisa keluar dari tempat ini. Lalu terbukalah, bergeserlah batu itu 2/3 untuk tempat kita, tetapi masih belum bisa keluar. 2/3 sudah bisa untuk kemudian melihat langit. Itu yang kedua. Nanti Bapak dan Ibu nanti akan saya lebih jelaskan lebih dalam lagi tentang masalah yang kedua ini. Ini amalan-amalan yang diadukan kepada Allah saat kita sedang menghadapi sebuah kesulitan besar, sebuah masalah besar dalam kehidupan kita.
Nah, lalu kemudian yang ketiga, orang yang ketiga lalu berdoa. Wa qala al-akhar, yang terakhir ini, Allahumma in kunta ta'lam anni istajartu ajiran bi farakin min durratin fa'ataitu. Ya Allah, dulu aku pernah mempekerjakan beberapa pegawai, lantas aku memberikan gaji kepada mereka, namun ada satu yang tertinggal yang tidak aku beri. Uangnya atau honor atau gajinya itu aku kembangkan hingga menjadi banyak harta di situ. Luar biasa. Seorang pemimpin memikirkan anak buahnya. Ketika orang ini datang, pekerja ini datang untuk mengambil honor atau gajinya setelah beberapa waktu, setelah beberapa tahun, datang kepada seorang majikan ini, mana dulu uangku gajiku? Lalu majikan ini bilang, itu ada onta, ada sapi, ada kambing, bahkan ada budak. Nah, sang pekerja ini lalu jaga jambian, jangan berjalan dalam. Ya itu sudah punya aku semua. Tidak percaya. Lalu kemudian diceritakan, setelah diceritakan, diambil semua oleh pekerja ini. Apa ndak senang gitu, apa ndak bunga hatinya orang ini. Ya Allah, jika engkau tahu bahwa apa yang aku kerjakan ini untuk mendapatkan ridho dari kamu, untuk mendapatkan keridhaan dari kamu, maka bukakan batu ini untuk bisa kami keluar. Akhirnya kemudian terbuka. Nah, selama ini Bapak dan Ibu, kita mendengarkan cerita ini coba sekedar, ya ada orang berbakti pada orang tua amalnya, tidak berzina, lalu memikirkan anak buah, memikirkan orang, kebahagiaan orang, itu hanya sekedar. Padahal ini adalah sebuah cerita yang luar biasa yang dalam kehidupan keseharian kita harusnya kita juga lakukan dengan analog-analog, kias-kias yang bisa kita bandingkan dengan perilaku keseharian kita. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kalau yang riwayat orang yang ketiga ini di riwayat yang lain, di riwayatnya Nu'man bin Bashir itu ceritanya begini. Pekerja ini kenapa tidak ngambil uangnya begini? Jadi orang yang mengadu pada Allah tadi itu tentang amalnya membahagiakan orang, anak buahnya sampai dikasih uang, sampai dikasih banyak harta, itu dibawa semua, seneng banget itu. Apa ndak kaget itu kalau bapak kira-kira ndak ngambil gaji 1 bulan lalu kemudian dapat Innova gitu, raja kejadian, itu hebat itu. Dan orang majikannya itu ndak ngambil. Coba kalau kita uangnya orang kita pakai, kita kembangkan, saya bagi, ya pakun saya 1 juta pakun. Nah, oleh nasi 10 juta, kok dia jarang orang begitu. Nah, ini kan rahasia luar biasa sebenarnya ketika kita bercerita tentang riwayat yang bisa membukakan kesulitan kita. Yang katanya siapa tadi? Seorang ulama hadis dari Mesir itu, Umar Hasim. Syekh Umar Hasim itu menyatakan, jadi amal yang kita lakukan ini bisa menyelamatkan kita tidak cuma akhirat nanti, tapi urusan masalah dunia juga bisa kita adukan kepada Allah sebagai wasilah. Kalau di akhirat jelas nanti kalau sudah diterima Allah. Tapi amal-amal seperti ini di dunia ini bisa kita jadikan tiket untuk kita bisa lolos dari kesulitan dunia. Nah, riwayatnya Nu'man bin Bashir ini majikan ini mempekerjakan beberapa orang. Nah, ketika mempekerjakan beberapa orang itu suatu saat ada 1 orang yang kemudian datangnya terlambat. Kerja itu kira-kira siang. Kalau kita kan mempekerjakan sehari, misalnya Bapak Ibu kan jam 7:30 atau jam 8 sampai jam 4 kalau kita.
dibayar sama misalnya, pekerjaannya 100.000 kalau kita gitu. Nah suatu saat ada pekerja yang dengan alasan tertentu dia datang pada waktu 4/2 atau kira-kira jam 1 ya setelah istirahat. Tetapi oleh majikan ini, oleh orang ini itu dikasih sama. Jadi bayarannya itu walaupun dia terlambat, ada yang terlambat dikasih sama 100.000 itu bahasanya seperti itu. Lah, ketika dikasih 100.000, orang yang pergi tadi ninggalin honornya itu, gajinya itu, mungkin ada begini, ini kayak kan datang sama lo kan, bahasanya tidak adil. Tapi oleh majikan ini, oleh orang ini yang mengadu pada Allah, itu dia bilang, bah, ini mampian setek kikir, sering kula mau, sampai yang mau marah, uang-uangku ya saya yang berikan sama pekerja gitu. Akhirnya dia marah, ngambek gitu, ngampun, tidak. Akhirnya dia tidak ambil gajinya. Rupa-rupanya beberapa tahun kemudian mungkin sedang tidak punya, Pak, butuh uang itu. Oleh majikannya ini, uang yang ditinggal itu kemudian dikembangkan sampai jadi luar biasa. Kan luar biasa itu, cerita itu tidak sederhana. Nanti kalau kita kupas lebih dalam. Jadi 3 orang ini kemudian bisa lepas dari kesulitan yang sangat luar biasa itu ketika bertakarrub kepada Allah, mendekatkan dirinya kepada Allah sambil kemudian mengadukan wasilah amal solehnya. Dia berwasilah dengan amal solehnya kepada Allah. Ya Allah, andaikan, nanti Bapak dan Ibu boleh, ya Allah, andaikan aku mengajar selama ini, ya Allah, andaikan aku kemudian membantu kegiatan ini karena mengharap ridhamu, ya Allah, kalau sedekahku selama ini karena boleh. Saat kemudian kita punya kesulitan untuk bisa keluar dari itu, kenapa? Allahumma la sahla ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Itu doa yang luar biasa. Nah, baik Bapak dan Ibu sekalian, kita akan bahas lebih dalam ketiga macam amal ini sedikit ya, mungkin. Pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Jadi saya ingin menekankan di ayat 32 surat Al-Isra ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menyembah kepada Allah dan tidak boleh berbuat syirik. Dan lalu kemudian diperintahkan, dan kepada kedua orang tuamu maka berbuat baiklah. Nah, di situ disebutkan imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Ini berkaitan dengan tadi, orang yang punya dua bapak ibunya, orang tuanya sudah sepuh dan dia berbakti mengurus orang tuanya yang sudah sepuh itu. Nah, di dalam ayat Al-Quran surat Al-Isra ayat 23 ini disebutkan bahwa bakti kita sesungguhnya kepada orang tua itu sangat ditekankan saat orang tua kita sudah sepuh, sudah lemah. Yang dalam bahasa Al-Quran, manusia itu mengalami 1 kali kuat dan 2 kali lemah. Lemah pertama pada waktu masih bayi, masih balita, kuat setelah dia menjadi remaja dewasa, lalu kemudian menjadi lemah lagi pada saat sudah tua. Bakti seorang anak kepada orang tua itu lebih ditekankan pada saat orang tuanya sudah tua. Kenapa? Walaupun bakti kepada orang tua itu sudah dimulai sejak kita anak-anak, remaja, dewasa, menikah, sampai punya anak lagi, punya cucu, kita tetap harus berbakti kepada orang tua. Tapi di ayat ini ditekankan, jika kamu nanti sudah punya orang tua,
satu atau kedua-duanya di dalam pemeliharaanmu sudah sepuh, sudah lemah. Nah, disebutkan di situ. Jadi bakti itu ditekankan pada waktu sudah usia lanjut. Kenapa? Menurut Imam Al-Qurtubi ada dua alasan kenapa anak itu disebut berbakti kepada orang tua di saat orang tuanya sudah lemah dan sepuh. Yang pertama sebabnya kata beliau, pada saat orang tua itu sudah lemah, itu sangat butuh keberadaan anak. Bapak-bapak ini punya anak sekarang, anaknya berbakti biasa, bapak tidak terlalu butuh-butuh banget. Tina lah com, gitu kan? Tina lah com, tina mak bapak com, tina mak ibu com, nggak terlalu butuh, anaknya berbakti. Tapi kalau bapak sudah mulai sepuh, sudah sakit-sakitan, mau ke masjid, saat itulah kemudian ditentukan bakti seorang anak kepada orang tua. Jadi tadi orang yang pertama itu mengadu, saya punya orang tua yang sudah syaikhan, sudah dua-duanya sudah sepuh, sudah lanjut usia. Baktinya anak itu pada orang tua di saat orang tuanya sudah sepuh. Yang kedua alasannya adalah anak yang bersama orang tua saat sepuh itu sangat membosankan, sangat membuat susah, sangat membuat capek. Maka dibuktikan anak itu berbakti pada orang tuanya justru dilihat ketika orang tuanya sudah sepuh. Kenapa? Karena kemungkinan bosan, capek sudah bersama orang tua akan memberikan dia berkata-kata kasar kepada orang tuanya. Bapak dan ibu bisa buktikan itu. Berapa banyak yang Allah titipkan orang tua kepada seorang anak di dalam perlindungan pemeliharaannya, tapi saat berbicara dengan orang tuanya, kata kasar, kata bosan, capek sering keluar pada saat orang tua. Banyak anak-anak yang kemudian bilang sama orang, mempermalukan orang tuanya yang sudah tua. Kipon pada benak kan anak nekat pun. Ya Allah, sakit itu. Ngalelok orang pada benak kan. Ya Allah, Anda bosan sama seorang anak. Bakti kepada orang tua itu dilihat imma yang belumna indakal kibaro, saat sudah usia lanjut. Nah, memungkinkan untuk berkata-kata kasar pada orang tua, tidak memperlakukan dengan layak pada saat karena sudah bosan. Malah ada yang anak yang kemudian berasumsi tak mati-mati, sakit memang tak mati-mati. Ada yang begitu. Disitulah letaknya apakah seorang itu berbakti atau tidak kepada orang tua di saat justru sepuh itu. Nah, bapak dan ibu akan merasakan itu kalau bapak dan ibu juga baktinya kepada orang tua sama. Kalau bapak dan ibu pada saat usia lanjut seperti sekarang merasakan tidak ada bakti kepada anak, jangan salahkan anak kita. Barangkali juga yang kita lakukan kepada orang tua kita sama. Lalu Allah kemudian percontohkan, kamu rasakan sekarang apa yang kamu perbuat kepada orang tuamu. Kamu rasakan sekarang betapa kamu butuh bantuan kepada anak, tapi anak-anakmu tidak ada satupun yang menyantuni dan memelihara kamu dengan ikhlas, tapi menganggap kamu sebagai orang sampah yang sudah tidak ada gunanya. Banyak cerita tentang itu. Orang tua yang seperti sampah buat anak-anaknya, sudah mengganggu kehidupannya. Na'udzubillah min dzalik. Cerita besar ini ketika ada seorang kemudian ingin melepaskan kesulitannya di hadapan Allah. Ya Allah, andaikan baktiku kepada orang tuaku sampai sepuh ini Engkau ridhoi ya Allah, maka bukakan dari kesulitan hamba. Bisakah kita mengadu kepada Allah dengan apa yang kita lakukan sekarang? Atau justru tidak seperti itu? Bukankah Rasulullah SAW menyatakan, salah satu di antaranya beliau mengatakan amin, amin, amin 3 kali. Disebutkan di situ, kenapa engkau mengatakan amin tadi pada waktu naik mimbar ya Rasulullah? Salah satu disebutkan, akan sangat celaka orang yang diberi titipan orang tua, baik ibunya saja
atau bapaknya saja dalam pemeliharaan dia, kuasa dia, tapi tidak menjadikan dia ke surga. Ini kesempatan Allah berikan dia jalan sebagai anak untuk bisa ke surga dengan orang tuanya yang sudah sepuh itu. Tapi berapa banyak anak-anak yang tidak melihat kesempatan dapat surga dari Allah, justru kemudian merasa bosan dan capek merawat orang tuanya. Bahkan yang disuruh pembantunya, orang lain, dan dia menganggap orang tuanya. Alhamdulillah, banyak itu terjadi. Maka bagaimana bisa mungkin kita meminta kepada Allah keluar dari sebuah kesulitan sementara kita tidak berbakti kepada orang tua kita, terutama bapak-bapak laki-laki. Karena kalau istri, ibu-ibu itu tanggung jawabnya kepada suaminya. Maka seorang istri yang baik mendukung bapak-bapaknya memberikan yang terbaik pada orang tuanya, bukan malah sebaliknya. Kadang-kadang kan ada sebaliknya. Apa yang terjadi Ustaz? Tidak mas pola beri saya melihat si 100 euro, saya ketemu asalkan euro. Dirinya minta engkau belum, engkau saya ket ya mas, iya ya saya 1 juta, dengan entengnya mengatakan begitu. Nah istri yang baik itu mensupport suaminya. Iya mas, itu kesempatan, itu surgamu. Nah istri itu surganya ada di suami, maka harus berbakti. Nah Bapak Ibu sekalian, di banyak kitab itu disebutkan, Ibnu Hazm misalnya di dalam kitab Al-Muhalla yang menyatakan tidak boleh berjihad kecuali atas izin orang tua, kecuali sudah dalam keadaan kondisi perang, maka tidak perlu izin orang tua. Jadi Bapak Ibu, hatta dalam konsep berjihad saja, kitabnya Ibnu Hazm Al-Muhalla itu tidak boleh berjihad kalau tidak dapat izin dari orang tua. Orang tuanya butuh bantuan, tidak boleh, kecuali sudah ada musuh atau dalam kondisi peperangan, tidak ada izin itu langsung. Tapi kalau masih kondisi saya mau berjihad dulu, sementara orang tuanya butuh, jangan, kata Rasulullah, orang tua. Jadi harus didahulukan. Nah, menjadi menarik di sini salah satu perdebatan, kalau begitu kan suruh taat kepada orang tua. Nah, ada pertanyaan yang menarik, misalnya ada orang tua yang menyuruh menceraikan istrinya, didasarkan pada riwayat Umar bin Khattab itu pernah menyuruh anaknya untuk menceraikan istrinya. Kalau ada ibu atau orang tua begitu gimana? Apakah ditaati atau tidak? Maka kemudian sebagian ulama itu menyatakan bukan taat kepada orang tua itu dengan jalan mengikuti pendapatnya untuk menceraikan istri, karena beda antara Umar dengan orang tua kita sekarang. Kalau Umar bin Khattab itu dulu menyuruh bukan karena nafsu, tapi kalau orang tua sekarang karena nafsu. Maksudnya mantona sebelum ini tak cocok masuk ibona telak bejong, itu tidak boleh. Jadi kalau istrinya itu betul-betul sudah zalim, selingkuh, ngabisin uang, pokoknya musuh, pokoknya macam-macam lah, orang tuanya cerai bejong, cerai gitu, ceraikan itu taat. Tapi kalau istrinya baik tapi cuma pernah salah atau apa sama orang tuanya, tak cocok, cerai, jangan. Jadi bukan ketaatan kepada orang tua seperti itu, walaupun itu yang menyuruh ibunya. Dalam konteks tadi disebutkan imma yablughanna indakal kibara, ya, kibar itu kan ditunggalkan, jadi tidak beda antara berhormat pada bapak dan ibu. Kalau sudah sepuh, baik itu bapak atau ibu, sama-sama kita ladeni, ya, makanya disebut tunggal. Walaupun dalam beberapa hadis disebutkan bahwa yang wajib kita kemudian tekankan berbaktinya kepada ibu. Nah, dalam satu riwayat disebutkan bahwa ada orang bertanya, siapa yang harus dihormati pertama adalah ibu. Siapa lagi? Ibu. Siapa lagi? Ibu. Baru kemudian ayah. Tapi ini jangan dijadikan dalil politis poligami ya. Karena ceritanya ada bapak ngajak anaknya masih umur 5 tahun khutbah Jumat. Kebetulan yang dibahas berbakti kepada orang tua, ibumu. Setelah pulang lalu kemudian, Cong, kamu dengar khutbahnya Pak Kiai tadi? Iya Pak, apa? Berarti tadi apa? Siapa yang berbakti? Ibu. Yang kedua siapa Cong? Ibu. Yang ketiga siapa?
ibu. Yang keempat bapak. Ibu di rumah berapa cowok? Ya mama berak situ. Berarti kurang berapa cowok? Anaknya mana anak-anak? Ibu dua, oh kurang dua. Apa lah sama mana? Ibu nak kurang dua. Gitu kan? Nah, itu politis itu. Bagus ini Ustaz. Iya bagus. Sampai di rumah, tapi itu cerita itu kemudian sampai di rumah anaknya cerita sama ibunya, mama tadi Pak Kiai khutbah habis Jumatan itu, mamanya kebetulan masak di dapur itu ya. Nah, mama itu cerita terus, itu katanya Pak Kiai, mama gimana nya? Oh papanya bilang gitu. Oh iya gitu. Terus lalu kemudian masak terong itu kebetulan, sini nak, sini comnya, Arya apa terong ya? Iya mama bilang, Arya sopan jeta tita telok beremah jauh, potong-potong mah abel ke bapak, nah menerima bisa telok ya potong-potongan. Tapi itu tidak usah di contoh aja. Bapak Ibu sekalian, saya ingin nyampaikan cerita tentang ini besar, tidak main-main ya, karena ini masalah penting ya. Berbakti kepada orang tua ini adalah sesuatu yang sangat penting untuk kita pahami. Nah yang kedua sekarang, baik tidak apa-apa. Yang kedua itu ada orang yang saya ingat bagaimana indahnya Rasulullah mengajarkan kepada seseorang itu. Ada seorang pemuda yang dengan tenangnya itu mengatakan kepada Rasulullah, itu dalam kitabnya Syekh Abdul Fattah Abu Ghudda itu Ar-Rasul Al-Mu'allim, itu diceritakan betapa indahnya Rasulullah mengajarkan seseorang itu. Ada seorang pemuda datang kepada Rasulullah dengan tenangnya gitu ya. Ya Rasulullah, idzan li bizina. Ya Allah, izinkan aku berzina. Gimana kira-kira kalau dibayangkan itu, ada pemuda, ada sahabat-sahabat, ada pemuda datang, ya Rasulullah, idzan li bizina, izinkan aku berzina ya. Kan luar biasa itu. Tapi Rasulullah SAW ketika sahabat kemudian Arya mau mencela, terus kemudian Rasulullah mengatakan tidak ada apa-apa. Nah, coba dekat sini. Rasulullah SAW dengan sederhana menyatakan, dengan pakai logika, tidak dengan ayat-ayat ancaman. Kamu mau apa? Duduk di sini. Lalu kemudian, kamu mau begitu? Oke, saya tanya. Kalau umpama ibumu dizinai oleh laki-laki, kamu marah enggak? Oh marah ya Allah, aku tebusannya. Macam-macam bahasa gitu. Orang pun tidak akan suka. Sekarang kalau anak perempuanmu dizinai laki-laki, kamu marah. Orang pun begitu. Sekarang kalau saudara perempuanmu marah enggak? Kalau bibimu dari ayahmu marah, dari bibimu dari ibumu marah, seperti itu. Lalu kemudian pemuda itu sadar, lalu siapa yang akan kamu zinai? Lalu kemudian Rasulullah SAW suruh mendekat, dipegang dadanya anak itu, lalu berdoa, Allahumma ighfir dzanbahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Itu doanya Rasulullah. Bapak Ibu boleh praktek pada anak-anak yang kira-kira mau nakal-nakal agak-agak begitu-begituan, tidak usah dimarahi. Ambil, kasih tahu, bun-bunannya itu tiup, lalu kemudian dadanya minum. Pegang dadanya, dia akan bergemuruh untuk berhubungan. Rasulullah mengajarkan doa, Allahumma ighfir dzanbahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Ya Allah, ampuni dosa anakku ini. Kalau pada anak kita misalnya, kalau ada Rasulullah bilang, ya Allah ampuni dosa anak muda ini, sucikan hatinya, bersihkan hatinya, dan jaga kemaluannya untuk tidak berzina. Sejak saat itu kemudian pemuda ini tidak lagi berpikiran untuk melakukan zina. Bapak dan Ibu boleh praktekkan itu kalau anak-anaknya. Tidak usah meraih. Orang namanya anak muda, HP di mana-mana, anak mudi, perempuan-perempuan dengan baju-baju begitu seksi dan sebagainya. Sudah pikirannya macam-macam. Sudah, anaknya Bapak dan Ibu tak usah dimarahi. Malam salat tahajud, pegang dadanya anaknya, pegang kepalanya atau bulu-bulunya, lalu berdoa, Allahumma fir, dan ya Allah ampuni dosa anak, sucikan hatinya, lalu kemudian jaga kemaluan dan kehormatannya. Insya Allah tidak akan lagi sampai seperti itu. Nah hebatnya orang yang berhasil terhindar dari berbuat zina itu akan membuka basiran dirinya, dia akan memiliki banyak anugerah.
dari Allah. Contohnya adalah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu bisa menakwil mimpi. Ibnu Sirin yang menulis tafsir Al-Ahlam itu, tafsir mimpi itu hebat dia menulis, karena dia juga pernah terhindar dari perbuatan zina yang sudah bisa dia lakukan, sudah berdoa tapi dia tinggalkan. Orang-orang yang seperti ini luar biasa, dia akan mendapatkan anugerah dari Allah, dibukakan beberapa hal sehingga kemudian dia bisa menyingkap, karena itu pilihan hamba, pilihan Allah. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah tentang membahagiakan orang. Kalau dalam fikih itu nanti ada kitab bahasan tentang wadi'ah, ada mudharabah. Jadi apa yang dilakukan oleh seorang majikan ini, kalau menurut Imam Ahmad, uang yang dititipin itu kalau dikembangkan, itu kalau menurut Imam Ahmad berdasarkan riwayat ini, maka uang keuntungannya itu miliknya yang punya uang. Itu Imam Ahmad. Tetapi memang pendapat ulama yang lain berbeda, tidak setuju dengan pendapatnya Imam Ahmad ini. Makanya tadi kan diambil semuanya kan, diambil semua keuntungannya. Tapi orang yang mengembangkan ini dapat pahala, diberikan. Tapi menurut pendapat ulama yang lain tidak setuju dengan pendapat ini. Kalau sudah ada harta yang dititipi lalu kita kembangkan, maka itu bisa menjadi akad mudharabah walaupun tidak ada akad. Jadi akad mudharabah itu bahasa kalau sekarang ngasih modal, dikembangkan uangnya, lalu nanti ditentukan untungnya bagi berapa, 50%, 50, ada 60, 40, terserah akad. Itu mudharabah. Jadi kalau bapak punya uang, ini saya punya uang 100 juta, kamu kembangkan. Nah nanti untungnya itu dibagi berapaan, bisa 50-50 tergantung kesepakatan. Tapi nanti modalnya balik gitu ya. Nah itu dalam sistem muamalah kita, kenapa disyariatkan itu dibolehkan? Karena memang ada orang punya harta tapi tidak bisa ngelola, tidak bisa mengembangkan. Ada orang yang pinter ngelola harta, adik peseng. Jadi makanya dalam sistem Islam itu luar biasa hebatnya, supaya kemudian kemaslahatan itu terjadi. Dan ini sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Rasulullah pernah membawa harta Khadijah ke Sam untuk diperdagangkan. Dan sedikit saya tambahin cerita menarik ketika suatu saat putranya Umar bin Khattab II, Abdullah dengan Ubaidillah, itu mampir di Irak gitu ya, mampir di salah satu pekerja dari Umar bin Khattab, Abu Musa al-Asy'ari, karena mampir dua anaknya Amirul Mukminin, lalu mengatakan, aku mau ngasih apa ini? Bingung untuk membahagiakan dua anaknya Amirul Mukminin Umar bin Khattab, Abdullah dan Ubaidillah. Oh gini aja, ini tak kasih pinjaman, ini uang ini mau dikasihkan sama Khalifah Umar kepada bapakmu gitu. Ini uangnya kasihkan bapakmu nanti. Tapi uang ini pakai beli-beli belanja di Irak, nanti di Madinah cari keuntungan. Akhirnya setuju Abdullah dengan Ubaidillah ini. Akhirnya uang yang mau dititipkan sama Umar itu dipakai dua orang ini, dikembangkan itu bahasanya. Nah sampai kemudian selesai di Madinah, lalu ke Umar. Pada saat Umar bin Khattab itu tanya, ini apa ini? Cerita, ini dari Abu Musa al-Asy'ari, ini untuk anda. Terus ini prajurit yang lain atau yang lain juga dikasih? Enggak, cuma kami. Ya sudah sini semuanya, modalnya sama untungnya gitu kan, diambil sama Umar. Karena Umar itu luar biasa sama anaknya untuk menyelamatkan harta itu. Beda dengan kita ya, kita sering ngasihkan ke anak-anak kita lebih itu. Nah kalau Umar mana-mana semuanya gitu. Nah di antara dua anaknya ini, Abdullah dan Ubaidillah ini membantah, makanya kalau akan dua, ada ya kan keuntungannya. Sempat berdebat. Kalau Abdullah itu diem, anaknya nurut itu, enggak. Tapi kalau Ubaidillah, ada ya kan itu kembangkan musuh Abdullah, marahlah cokap bilalah, jangan semuanya diambil gitu kan. Akhirnya apa yang terjadi? Ada sahabat yang dekat pada itu lalu mengatakan, sudah kirat aja, kirat itu mudharabah. Gimana kalau gini ya Umar, ya Amirul Mukminin, sudah ambil semua modalnya, artinya uang yang diberikan Abu Musa untuk kamu itu, lalu untungnya dibagi dua, kamu separuhnya bagi ke anak-anak Abdullah Musa Ubaidillah. Itulah awal peristiwa dari kirat. Nah ini menjadi menarik dalam konteks ini, bahwa
orang yang membahagiakan orang, orang yang menyenangkan orang dengan harta, dengan sesuatu yang luar biasa menyenangkan orang, itu bisa menjadi wasilah kita keluar dari kesulitan-kesulitan kita tanpa kita harus mengambil keuntungan. Nah kalau kita kan enggak, malah senang motor, malah senang manja, malah senang cetot ya, cetot. Nah itu tidak bisa dijadikan amal. Amal kebahagiaan kita justru seperti 3 orang ini yang luar biasa dalam kehidupan. Tidak mudah memang. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Mudah-mudahan kesulitan-kesulitan kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita termasuk orang-orang yang beramal saleh, ikhlas kepada Allah, sehingga menjadi jalan keselamatan dunia dan akhirat kita. Itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi